Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, di sini saya mau buat sekam bakar. Nah, jadi untuk teman-teman yang kemarin-kemarin itu tanya, Kak, bagaimana caranya buat sekam bakar? Di sini saya kasih tips yang mudah terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa sangrai atau digoreng ya. Usahakan nanti kalau misalkan mau digoreng itu pakai wajan atau penggorengannya itu yang dari tanah liat ya, jadi nggak gampang gosong karena itu biasanya ngebul banget ya teman-teman. Tapi karena di sini saya butuh lumayan banyak, jadi di sini saya buat tutorial atau buat caranya itu pakainya sekarung. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk sekamnya. Ini sekam ini adalah kulit padi ya, kulit padi yang masih mentah atau masih baru ya, baru dari selipan. Ini teman-teman bisa dapatkan dari penggilingan padi biasanya ya, seperti ini. Nah, ini usahakan dalam keadaan kering supaya nanti saat pembakaran itu cepat dan tidak mati ya apinya. Lalu selain dari merangnya atau sekam kulit padinya, ini kita siapkan kawat streaming seperti ini. Ini teman-teman bisa buat membentuk lingkaran seperti ini ya. Untuk panjangnya bisa menyesuaikan nanti banyaknya sekamnya atau banyaknya kulit padi. Nah, ini juga selain dari kawat streaming seperti ini, yang harus disiapkan adalah ini ya, kertas atau bisa juga dus-dus bekas untuk bakarnya ya, lalu korek. Nah, ini udah saya siapkan tempatnya. Usahakan nanti teman-teman kalau buat tempatnya sudah dibersihkan terlebih dahulu supaya nanti si sekamnya ini tidak tercampur dengan bakaran sampah ataupun plastik ya teman-teman. Bisa kita tegakkan seperti ini, lalu nanti kita bentuk seperti gunung ya, atau tumpukan. Nah, seperti ini ya, kita tuang terlebih dahulu supaya memudahkan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya menggunakan satu karung. Teman-teman kalau misalkan mau buat jauh lebih banyak lagi dari ini, 2 karung, 3 karung, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Di sini menggunakan satu karung terlebih dahulu. Semakin banyak nanti akan semakin lama ya pembakarannya. Ini saya gunakan satu karung, ini nanti kisaran di 3 jaman ya teman-teman. 3 jam, paling lama 5 jam. Nah, kita taruh seperti ini untuk corongnya nanti. Nah ya. Nah, ini kalau teman-teman mau buat seperti ini sekam bakarnya, usahakan nanti di kebun atau di ruang terbuka, karena ini nanti asapnya banyak ya teman-teman. Asapnya nanti akan banyak. Nah, kita buat gundukan atau gunungan seperti ini terlebih dahulu. Nah, lalu ini tujuannya nanti kertas atau dusnya ini untuk bakar atau buat api ya. Nah, ini tujuannya corong ini supaya asapnya nanti dan apinya fokus ke corongnya ya. Nah, kalau udah nyala seperti ini, kita masukkan ke dalam corongnya. Nah, oke teman-teman, nanti teman-teman kasih kertasnya atau dusnya itu secukupnya, nanti menyesuaikan. Kalau sudah menyala atau sudah terlihat asapnya seperti ini, itu berarti sudah jadi ya teman-teman, sudah jadi. Dan menyesuaikan. Nah, ini untuk corongnya, ini bisa menyesuaikan banyaknya
sekamnya ya. Nah, kalau sudah nyala seperti ini tujuannya kertas ini adalah untuk nyalain apinya ya. Nah, udah terlihat seperti ini. Ini berarti sudah jadi ya, teman-teman, sudah siap ditunggu. Nah, ini buat seperti ini lama ya, teman-teman. Kisaran di 5 jam ya. Cepat-cepatnya kalau misalkan sedikit itu 3 jam. Biasanya semakin banyak, itu semakin banyak akan semakin lama. Nah, ini sekali lagi kalau teman-teman mau buat sekam bakar, kalau kering seperti ini, kondisi sekamnya itu nanti akan cepat terbakar dan tidak menyebabkan apinya mati. Nah, kalau udah seperti ini kalau ada yang tanya corong ini tujuannya untuk apa? Ini bisa sebenarnya langsung dibakar dari samping, tapi supaya nanti si asap atau apinya ini fokus di satu titik aja ya, teman-teman. Fokus di satu titik seperti yang teman-teman lihat saat ini. Nih ya, asapnya hanya di tengah-tengah, jadi nggak menyebar. Dan juga nanti tujuannya biar nggak gosong ya, jadi bukan keluar api, jadi tidak terbakar, tapi seperti ibaratnya di goreng ya, atau disangrai. Nah, seperti ini. Ini nanti apinya nggak nyala ya, jadi hanya asap atau bara asap atau seperti bara api gitu ya, yang di kayu itu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman bisa tinggal, bisa juga ditunggu, tapi saran kalau sudah seperti ini bisa teman-teman tinggal karena ini membutuhkan waktu di kisaran 3-5 jam ya. Nah, oke teman-teman, ini lebih kurang di saya tadi mulai bakar atau buatnya itu di kisaran jam 9, ini sudah jam 2 siang ya. Itu artinya sudah tepat di kisaran 5 jam pembuatan atau proses ya. Ini sudah terlihat, ini sudah hitam ya, udah kelihatan dari luar. Ini hati-hati ya teman-teman karena ini panas. Nah, setelah seperti ini prosesnya kita lakukan penyiraman. Nah, tujuannya penyiraman itu supaya nanti tidak jadi abu ya teman-teman. Ini sudah disiapkan, bisa disiram-siram pakai ember, bisa juga menggunakan air keran seperti ini. Nah, ini ya. Ini untuk menghentikan proses pembakaran, tujuannya penyiraman seperti ini, dan supaya tidak menjadi abu, jadi tidak terlalu gosong. Nah, ini proses seperti ini, jadi tidak jadi abu ya teman-teman. Ini ibaratnya dipanggang ya, dipanggang atau disangrai. Jadi bukan dibakar seutuhnya. Jadi dia teksturnya nanti seperti ini, gosong tapi tidak jadi abu ya teman-teman, masih berbentuk sekam, hanya saja warnanya yang gosong. Nah, disiram seperti ini. Nanti kalau teman-teman mau buat itu disangrai aja ya teman-teman, kalau cuman sedikit. Ini tadi buatnya satu karung, kurang lebih tepatnya 5 jam ya. Nah, siram sampai mengucur atau bisa dipastikan dibuka bagian dalamnya itu masih ada asap atau masih ada apinya atau tidak ya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ragu, masih ada apinya atau enggak, bisa dibuka menggunakan bilah atau bisa juga menggunakan sapu.
berhasil. Nah, untuk ininya, bekas corongnya tadi, nanti teman-teman bisa simpan ya, untuk buat lagi suatu saat, atau nanti di periode berikutnya mau buat lagi sudah ada ya, nggak harus beli lagi. Itu namanya kawat streaming. Udah dulu Pak. Oke teman-teman, ini sudah diproses penyiraman, sudah tidak terlihat asapnya atau sudah tidak nyala lagi. Ini untuk teman-teman yang mau pakai, itu usahakan untuk proses pendinginan terlebih dahulu. Paling tidak nanti 10 atau 20 hari ke depan baru boleh pakai. Jadi medianya diistirahatkan terlebih dahulu. Atau kalau mau langsung pakai juga boleh. Cuman kalau didiamkan lebih lama lagi tuh akan jauh lebih baik. Nah ini seperti ini ya, ini udah jadi. Ini bisa teman-teman simpan di karung atau biarkan aja dulu seperti ini. Usahakan untuk tidak kena air hujan karena nanti akan hancur dan memadat ya. Nah oke, lebih dan kurangnya sharing hari ini seperti itu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih pemula dan yang masih mau coba-coba ya. Nggak ada salahnya nanti teman-teman juga ikut coba di rumah ya. Nah oke, lebih dan kurangnya untuk sharing-sharing saya hari ini, barangkali ada salah-salah dalam penyampaian ataupun dalam tutur kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.